Shalom adik-adik, selamat pagi, selamat bertemu kembali dengan Kak Lili di hari Minggu ini. Kak Lili mau mengajak adik-adik untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Apakah adik-adik sudah siap? Kalau adik-adik sudah siap, ayo siapkan hati kita mau berdoa terlebih dahulu di hadapan Tuhan. Bapa, terima kasih untuk hari ini. Terima kasih untuk kasih setiamu. Terima kasih untuk cintamu yang selalu Engkau sediakan bagi kami. Bapa, hari ini kami mau memuji, mau memuliakan nama-Mu. Kami mau mengagungkan nama-Mu. Mari Roh Kudus Engkau beracara di tengah-tengah kami. Bebaskan roh kami Tuhan. Izinkan kami masuk ke pelataran-Mu dengan membawa puji-pujian kami. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Semuanya yang percaya katakan amin. Oke adik-adik siap? Kita nyanyikan Hosana, Hosana yang diberkati yang datang dalam nama Tuhan ya. Hosana, Hosana. Katakan sekali lagi Hosana. Hosana, Hosana. Diberkati yang datang dalam nama Tuhan. Kau Allahku, penyelamatku dan Tuhanku. Ku puji nama-Mu selamanya. Segenap bumi memuji-Mu, menyembah-Mu dan bersujud di hadapan-Mu. Naikkan pujian segenap bumi. Haleluya. Memuji-Mu, menyembah-Mu dan bersujud di hadapan-Mu. Naikkan pujian. Sekali lagi katakan segenap bumi. Segenap bumi memuji-Mu, menyembah-Mu dan bersujud di hadapan-Mu. Naikkan pujian. Haleluya. Kami mau membawa pujian kami mau bawa ke hadapan-Mu, dan kami mau memuji dan menyembah-Mu. Haleluya, amin. Segenap bumi memuji-Mu, menyembah-Mu dan bersujud di hadapan-Mu. Naikkan pujian. Ku daki-daki gunung yang tinggi, ku turun lemah
dalam. Ku melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus besertaku. Sekali lagi. Ku daki gunung yang tinggi. Ku lembah yang dalam. Ku melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus besertaku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada. Amin. Di suka kau ada, di susah pun kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Sekali lagi adik-adik ya. Ku daki gunung yang tinggi. Ku turun lembah yang dalam. Ku melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus besertaku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada. Amin. Di suka kau ada, di susah pun kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada. Di suka kau ada, di suka kau ada, di susah pun kau ada, di susah pun kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Sekali lagi katakan, di kanan kau ada. Haleluya Tuhan. Di kiri kau ada. Terima kasih Tuhan. Di atas dan di bawah kau ada. Sekali lagi katakan, di suka kau ada, di susah pun kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Oh, terima kasih Tuhan, Kau ada bagiku, Kau ada bagiku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih
Engkau selalu ada di dalam hidup kami, Tuhan. Kami mau saat ini Engkau berbicara bagi kami. Engkau yang menjadi kekuatan bagi kami. Engkau menjadi tiang awan bagi kami. Engkau menjadi tiang api di dalam hidup kami. Terima kasih Roh Kudus. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Dan hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Hai adik-adik, kita sudah memuji memuliakan nama Tuhan ya. Seperti pujian tadi, mengatakan apa? Di waktu susah, Tuhan ada. Di waktu kita suka, Tuhan ada. Di kanan kita, di kiri kita, di atas dan di bawah, Tuhan selalu menyertai kita. Hari ini, Kak Lili akan melanjutkan cerita kakak-kakak yang kemarin, minggu kemarin. Nah, ceritanya bangsa Israel sudah keluar dari tanah Mesir. Lalu mereka berjalan dan berjalan dan berjalan. Mereka mau kemana? Mau ke tanah Kanaan, ke tanah perjanjian yang Tuhan sudah sediakan bagi bangsa Israel. Tapi Tuhan akan memimpin mereka. Mereka nggak tahu jalannya. Tuhan yang akan memimpin dan menyertai mereka. Nah, waktu Tuhan memimpin mereka, Tuhan membawa mereka untuk keliling melewati tanah Filistin terlebih dahulu. Kenapa? Kok nggak langsung Tuhan? Karena mereka akan mengalami banyak peperangan untuk memenangkan daerah-daerah yang akan mereka lewati nantinya. Tapi untuk berperang, mereka belum siap. Tuhan tahu itu. Mereka belum siap. Lalu apa yang Tuhan lakukan? Tuhan membawa mereka keliling dulu melewati tanah Filistin. Nah, di dalam perjalanan mereka, Tuhan menyertai mereka. Dengan apa? Kalian tahu kan, kalau di padang pasir, seperti yang digambar ini, di padang pasir, wow, di siang hari akan panas sekali. Benar adik-adik, panas. Adik-adik pernah kan merasakan panas kan? Kalau awal panas gak hujan berapa lama kan? Apa yang adik lakukan? Kipas-kipas, tinggal di dalam AC, yang dingin. Nah, di padang gurun gak ada AC adik-adik. Nah, lalu apa yang dilakukan? Tuhan bilang, Dia akan menyertai bangsa Israel. Tuhan menyediakan tiang awan. Tiang awan itu selalu ada menyertai bangsa Israel pada saat berjalan di siang hari. Di panas teriknya itu Tuhan melindungi mereka dengan awan. Sehingga mereka nggak kepanasan. Lalu kan nggak mungkin pagi sama siang terus. Pada saat malam hari, apa yang Tuhan sediakan? Tuhan bilang, Tuhan akan menyertai setiap hari, setiap waktu, setiap saat. Nah, kalau malam hari, apa yang Tuhan sediakan? Adik-adik tahu? Benar, tiang api. Loh, Kak Lili, kalau ada tiang api kan kebakar. No. Tiang api, kalau malam di padang gurun, gak ada tiang listrik, gak ada lampu, gak ada. Apa yang harus mereka lakukan? Mereka kan masih harus berjalan. Benar kan? Nah, mereka harus menghindari kalau ada binatang buas. Lalu apa yang mereka perlukan? Terang. Terangnya melalui tiang api. Tiang api selalu memimpin langkah mereka. Menyertai mereka. Sehingga mereka gak mati di padang gurun. Gak dimakan sama binatang buas. Mereka bisa mengalahkan binatang buas. Dan mereka gak kedinginan. Kalau adik-adik tahu, kalau di padang gurun ya, kalau waktu siang panas sekali. Tapi kalau malam dingin sekali. Lalu apa tiang api gunanya? Selain untuk menerangi mereka, tiang api juga untuk membuat mereka nggak kedinginan. Wow. Itu janji Tuhan. Tuhan bilang sebelum
waktu engkau keluar dari Mesir, aku yang akan memimpin dan menyertai kamu. Dan Tuhan buktikan dengan tiang awan dan tiang api. Adik-adik percaya Tuhan juga menyertai adik-adik dan Kak Lili saat ini. Di tengah-tengah masalah yang masih banyak COVID-nya ya. Bukannya tambah habis, tapi bertambah banyak yang tambah sakit. Sekolah malah gak bisa buka kembali. Papa mama harus kerja di rumah kembali. Apa yang harus kita lakukan? Tuhan bilang, aku akan menyertai kamu. Tuhan akan memimpin anak-anaknya. Kalau Tuhan waktu dulu bisa menjaga bangsa Israel dengan tiang awan dan tiang api, saat ini Tuhan kita juga akan menyertai adik-adik dan Kak Lili. Tuhan akan memelihara kita, menyertai kita, menjauhkan kita dari mara bahaya. Tapi Kak Lili pasti ada yang sakit kan? Iya, bangsa Israel juga berperang, dilawan sama musuh-musuhnya. Tapi bukan berarti bangsa Israel ditelantarkan sama Tuhan. Tidak, bangsa Israel masih dalam penyertaan Tuhan. Kita mungkin juga mengalami kesusahan. Papa mama mengalami ini, uangnya juga nggak banyak. Adik-adik juga nggak bisa belanja seenaknya, nggak bisa jajan seenaknya. Adik-adik harus tinggal di rumah, nggak bisa bermain di luar seperti dulu. Sedih, nggak enak. Tapi Tuhan bilang apa? Kalau kau tetap setia, aku akan tetap menyertai engkau. Wow, itu janji Tuhan. Janji Tuhan buat adik-adik dan Kak Lili. Penyertaan tangan Tuhan. Adik-adik mau nggak merasakan penyertaan tangan Tuhan? Kak Lili mau. Dan Kak Lili bersyukur. Kalau sampai saat ini Kak Lili sehat, itu semua karena kasih anugerah Tuhan. Kalau sampai saat ini Kak Lili nggak kelaparan, itu semua karena kasih anugerah Tuhan. Sama dengan adik-adik. Adik-adik masih bisa memuji Tuhan. Itu karena kasih anugerah Tuhan. Adik-adik masih bisa baca firman. Itu semua karena kasih anugerah Tuhan. Adik-adik masih bisa belajar di rumah. Itu semua karena kasih anugerah Tuhan. Papa mama sehat, semua karena kasih anugerah Tuhan. Wow. Janji Tuhan itu bukan main-main. Kalau kita setia, kalau kita percaya, janji Tuhan ya dan amin. Seperti Tuhan menyertai bangsa Israel, janjinya akan menyertai mereka sampai ke tanah Kanaan. Tuhan melakukannya dengan tiang awan dan tiang api. Nah, adik-adik, mau nggak adik-adik juga merasakan kasih anugerah Tuhan itu? Jangan marah-marah, jangan bersungut-sungut. Semuanya memang susah. Tapi adik-adik, masa nggak boleh marah Kak Lili? Boleh. Kita pasti kadang-kadang kecewa, kadang-kadang kita marah, kita nangis. Ya, itu normal, reaksi normal kita. Tapi setelah itu, apakah udah? No. Kembali adik-adik. Kembali kita berlutut. Kembali kita berdoa. Kembali kita berseru, Tuhan, tolong aku Tuhan. Sertai setiap langkahku. Sampai kita mencapai garis akhir. Dengan penyertaan Tuhan. Melalui firman Tuhan kita dikuatkan. Melalui puji-pujian kita dikuatkan, disegarkan kembali. Adik-adik sudah kelas besar, kelas tengah, sudah bisa baca firman. Itu kekuatan kita. Kalian bisa baca firman Tuhan.
Kalian sudah bisa menyanyi, mengingat lagu-lagunya. Kalian bisa menyembah Tuhan, memuji Tuhan. Kalau kalian sudah bingung, gak tahu mau gimana lagi. Ingat. Di saat Di saat susah Tuhan ada. Di saat suka Tuhan ada. Tuhan ada di kanan, di kiri, di atas dan di bawah. Tuhan ada menyertai adik-adik dan Kak Lili. Jadi kita nggak usah takut. Kita nggak usah bingung. Serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Ya adik-adik. Kemarin sudah marah Kak Lili. Kemarin sudah lupa. Nggak apa-apa. Hari ini kita kembali. Kita kembali berdoa. Berserah. Berseru. Menyembah. Dan membaca firman Tuhan. Itu kekuatan kita. Sampai, kalau bangsa Israel sampai ke tanah Kanaan. Kalau kita sampai bertemu dengan Tuhan Yesus. Adik-adik mau? Ingat lagunya tadi apa? Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada. Di suka kau ada, di susah pun kau ada, karena engkaulah siapa? Karena engkaulah siapa adik-adik? Yesusku. Tuhan adalah penolongku, juga penolong adik-adik. Mari kita tutup dalam doa. Kami bersyukur Tuhan, kami berterima kasih. Engkau selalu ada bagi kami. Bukan ada hanya pada saat kami suka, tapi pada saat kami berbeban berat. Kami nggak tahu harus minta tolong kepada siapa. Engkau ada di samping kami. Engkau ada siap menolong kami. Tuhan Yesus, tolonglah kami Tuhan. Di saat-saat semua berbeban berat. Di saat di luar itu banyak sekali penyakit. Tuhan tolong kami agar kami gak gentar. Agar kami gak takut. Tapi kami tetap percaya bahwa ada Engkau yang senantiasa menopang dan menolong kami. Tangan-Mu tidak pernah terlambat bagi kami. Terima kasih ya Tuhan. Kami serahkan papa mama kami. Kami serahkan Tuhan keluarga kami. Kami serahkan Tuhan negara kami. Tuhan kami berdoa. Kami minta tolong. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Pulihkanlah negara kami. Pulihkanlah ya Tuhan. Kalau ada teman-teman kami yang sakit. Tetangga kami yang sakit. Kami berdoa. Kasih anugerah-Mu turun atas teman-teman kami juga negara kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk pertolongan-Mu. Untuk perlindungan-Mu. Terima kasih untuk tiang awan dan tiang api yang Engkau berikan kepada kami pada hari ini. Terima kasih untuk firman-Mu sekali lagi menguatkan kami. Kalau Engkau menjaga bangsa Israel dengan tiang awan dan tiang api di padang gurun, kami juga percaya di tengah-tengah padang gurun kami, di tengah-tengah beban berat kami, di tengah-tengah pandemi ini, Engkau juga mengirimkan tiang awan dan tiang api di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, Engkau kekuatan kami. Dan hanya di dalam nama-Mu, hanya di dalam nama-Mu, kami berserah dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya, amin. Adik-adik, jadi tetap percaya ya, tetap semangat. Apapun yang adik-adik hadapi, jangan khawatir. Tuhan menyertai adik-adik dan Kak Lili. Oke, sebelum Kak Lili akhiri firman Tuhan pada hari ini, Kak Lili mau mengingatkan adik-adik,
banyak sekali ya penyakit. Adik-adik, tolong tinggal di dalam rumah, jangan bikin papa mama khawatir. Adik-adik jadi ada anak yang baik, anak-anak yang tetap rajin belajar, anak-anak yang tetap rajin memuji dan menyembah Tuhan. Ya adik-adik ya, kita berdoa bersama-sama sehingga pandemi ini cepat selesai. Oke, kalau adik-adik perlu doa, adik-adik mau minta tolong kakak-kakak sekolah minggu berdoa, please adik-adik tulis di grup sekolah minggu, sampaikan Kak, aku minta bantuan doanya. Kakak-kakak sekolah minggu akan dengan senang hati membantu adik-adik berdoa. Kita saling menguatkan, kita saling bersatu. Terima kasih adik-adik. Shalom. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Bye.